Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, NIM 2311-202667 dari kelas AA. Saya di sini akan menjelaskan hasil laporan perhitungan harga pokok produksi Y Puding. Yang pertama, profil Y Puding. Y Puding adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan dan dimiliki Bapak Yoga yang beralamat di Desa Kedung Jina Jepara dan menghasilkan produk puding yang nantinya akan dijual 2 kali atau 3 kali dalam 1 bulan dengan sistem pre-order. Yang kedua, kegiatan operasional Y Puding. Dalam tugas proyek ini, penulis melakukan observasi lapangan ke tempat usaha pembuatan puding Bapak Yoga. Bapak Yoga mengolah produknya secara massal melalui satu departemen. Bapak Yoga memproduksi puding by pre-order, yang kemudian setiap 2 atau 3 bulan sekali akan menjual hasil produksi puding ke beberapa rekan-rekannya di kota Jepara. Dengan demikian, penulis membuat laporan perhitungan harga pokok produksi dalam jangka waktu tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bapak Yoga yang berkaitan dengan kegiatan produksi Y Puding antara lain: yang pertama, membeli bahan baku dan bahan penolong; yang kedua, membayar upah tenaga kerja; yang ketiga, membeli token listrik; yang keempat, menjual atau mengirim puding secara COD ke beberapa tempat. Karena Bapak Yoga mengolah produk secara massal dalam satu departemen, maka untuk menentukan harga pokok produksi puding, penulis menggunakan metode harga pokok produksi proses full costing. Perhitungan harga pokok produksi. Pada tanggal 13 Mei 2024, Bapak Yoga tidak memiliki persediaan puding, baik yang masih dalam proses atau yang sudah siap dijual. Dalam jangka waktu tanggal 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2024, Bapak Yoga dapat memproduksi puding sebanyak 140 cup dengan harga jual 15.000 per cup. Pada tanggal 19 Mei 2024, semua puding Bapak Yoga sudah habis terjual dan juga tidak memiliki puding yang masih dalam proses. Transaksi-transaksi Bapak Yoga dalam periode 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tanggal 13 Mei membeli bahan baku 1 tepung maizena 8 kg, di mana 1 kilonya seharga 14.000 sehingga total harganya 112.000. Yang kedua, membeli agar powder coklat 70 bungkus, di mana 1 bungkusnya seharga 5.000 sehingga total harganya 350.000. Yang ketiga, membeli susu kental manis coklat 20 kaleng, di mana 1 kalengnya seharga 14.000 sehingga total harganya 280.000. Dan yang keempat, membeli telur 40 biji, di mana 1 bijinya seharga 2.000 sehingga total harganya 80.000. Kemudian tanggal 15 Mei 2024 membeli bahan penolong. Yang pertama, coklat bubuk 7 bungkus, di mana 1 bungkusnya seharga 8.000 sehingga total harganya 56.000. Yang kedua, gula pasir 8 kg, di mana 1 kilonya 18.000 sehingga total harganya 144.000. Yang ketiga, air 14 liter, di mana 1 liternya seharga 5.000 sehingga total harganya 70.000. Dan yang keempat, membeli margarin 5 kg, di mana 1 kilonya seharga 24.000 sehingga total harganya 24.000. Yang ketiga, krim Oreo 7 bungkus, di mana 1 bungkusnya seharga 12.000 sehingga total harganya 84.000. Yang ketiga, kemudian gas 4 tabung, di mana 1 tabungnya seharga 22.000 sehingga total harganya 88.000. Kemudian cup plastik, di mana total harganya 70.000. Kemudian stiker Y Puding sebanyak 140, di mana total harganya 21.000. Dan yang terakhir, token listrik dengan total harga 30.000. Kemudian tanggal 16 sampai 18 Mei menggunakan bahan
bahan yang pertama tepung maizena 8 kg, yang kedua agar powder coklat 70 bungkus, yang ketiga susu kental manis coklat 20 kaleng, yang keempat telur 40 biji, yang kelima coklat bubuk 7 bungkus, yang keenam gula pasir 8 kg, yang ketujuh air 14 liter, yang ke-8 margarin 5 kg, yang ke-9 krim oreo 7 bungkus, yang ke-10 gas 4 tabung, yang ke-11 cup plastik 140, dan yang terakhir stiker ya puding. Kemudian tanggal 18 Mei membayar upah satu orang karyawan untuk 6 hari dengan upah harian untuk satu karyawan 70.000, sehingga 6 hari tersebut menghasilkan 420.000. Dan kemudian tanggal 19 Mei menjual 140 cup puding ke pembeli dengan harga jual 15.000 per cup. Pengumpulan dari data di atas dapat diperoleh informasi biaya-biaya terkait kegiatan produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 822.000, biaya bahan penolong sebesar 378.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 420.000, biaya overhead pabrik sebesar 209.000 terdiri dari pemakaian gas LPG 88.000, pemakaian kapastik 70.000, pemakaian stiker 21.000, dan pemakaian token listrik 30.000, sehingga menghasilkan biaya overhead pabrik sebesar 209.000, sehingga total biaya produksi yang dihasilkan sebesar 1.829.000. Total produksi yang dihasilkan jangka waktu 13 sampai dengan 18 Mei 2024, produk jadi sebanyak 140 cup, produk dalam proses per 18 Mei 2024 tidak ada, sehingga total produksi ye puding 140 cup. Sehingga harga pokok produksi dapat dicari dengan rumus total biaya produksi dibagi dengan total produksi puding. Harga pokok produksi 1.829 dibagi 140, sehingga menghasilkan 13.064 rupiah per puding. Perhitungan biaya di atas dapat disajikan dalam laporan harga pokok produksi sebagai berikut. Yang pertama, data produksi dimasukkan dalam proses sebanyak 140 cup, produk jadi yang ditransfer ke gudang 140 cup, produk dalam proses akhir tidak ada, sehingga jumlah produk yang dihasilkan 140 cup. Kedua, biaya yang dibebankan dalam periode 13 sampai dengan 19 Mei 2024. Biaya bahan baku sebesar 822.000 menghasilkan biaya per unit 5.871,42. Biaya bahan penolong sebesar 378.000 menghasilkan biaya per unit 2.700. Biaya tenaga kerja langsung 420.000 menghasilkan biaya per unit 3.000 rupiah. Keempat, biaya overhead pabrik sebesar 209.000 menghasilkan biaya per unit 1.492,85, sehingga total biaya produksi 1.829.000 dan total biaya per unit sebesar 13.064,67. Yang ketiga, perhitungan biaya. HPP jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 140 cup dengan harga 13.064,27, sehingga menghasilkan 1.828.997,8. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku tidak ada, biaya bahan penolong tidak ada, biaya tenaga kerja langsung tidak ada, biaya overhead pabrik tidak ada, sehingga total biaya produksi 1.828.997,8. Kemudian perhitungan laba kotor. Dari perhitungan dan laporan harga pokok produksi ye puding periode 13 sampai dengan 19 Mei 2024 dapat dilihat dari total biaya yang dikeluarkan Bapak Yoga untuk proses produksi sebesar Rp1.829.000,
dapat menghasilkan 140 cup puding dengan harga pokok produksi satuan sebesar 13.064,27 per cup. Puding tersebut dijual Bapak Yoga dengan harga Rp15.000. Dengan harga pokok tersebut, Bapak Yoga dapat mengetahui laba kotor yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Laba kotor sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi. Harga jual 140 dikali 15.000 sehingga menghasilkan Rp2.100.000 dan harga pokok produksi 140 dikali 13.064,27 sehingga menghasilkan Rp1.828.997,8 sehingga laba kotornya diperoleh sebesar Rp271.002,2. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.